Tepat di detik ini, ada sesuatu yang sedang menjauh dari hidupmu tanpa pernah kamu sadari. Bukan waktu, bukan juga usia. Melainkan kilau di matamu yang perlahan meredup setiap kali kamu menatap layar ponsel di dalam kamar yang gelap. Saat dunia di luar sana merayakan kebisingannya, di dalam dirimu justru ada badai sunyi yang begitu pekat. Rasa lelah yang kamu rasakan malam ini bukanlah lelah fisik, yang bisa disembuhkan oleh tidur berjam-jam. Ini adalah kelelahan jiwa yang akut, sebuah sinyal darurat bahwa kamu telah terlalu lama mengabaikan dirimu sendiri demi menyenangkan ekspektasi orang lain. Ketika kamu senyum untuk menutupi lelahmu di depan dunia, ada bagian terdalam dari dirimu yang sebenarnya sedang menangis, merindukan ketenangan yang sebenarnya. Pertanyaannya, sampai kapan kamu akan membiarkan hidupmu mati rasa seperti ini? Ada sebuah rahasia besar mengapa lingkaran kekosongan ini terus berulang, dan saat ini, semesta sengaja menahanmu di sini untuk membongkar jawabannya. Ketika kamu melihat layar ponselmu, semua orang tampak bergerak maju. Mereka mendapatkan pekerjaan impian, pasangan yang sempurna, perjalanan yang mewah. Dan di sana kamu duduk, membandingkan kehidupan di belakang layarmu dengan panggung depan orang lain. Kamu mulai membenci apa yang kamu miliki sekarang. Kamu membenci motor tua yang kamu kendarai, kamu mengeluh tentang pekerjaan yang melelahkan, kamu mengutuk tubuhmu yang sering sakit. Kamu berpikir, aku baru akan bahagia setelah semua ini berubah. Tapi, izinkan aku membisikkan sebuah kebenaran yang jujur di telingamu. Semesta tidak akan pernah memberimu tanggung jawab atas hal besar, jika kamu memperlakukan hal kecil yang kamu miliki saat ini seperti sebuah sampah. Kita sering lupa bahwa tubuh tempat kita bernaung ini adalah sebuah ekosistem yang rapuh. Ketika setiap malam kamu tidur dengan membawa dendam pada hari ini, dan setiap pagi kamu bangun dengan ketakutan akan hari esok, kamu sedang meracuni sel-sel di dalam tubuhmu sendiri. Kamu memaksanya bekerja dalam tekanan kecemasan yang konstan. Hatimu mengeras, pandangan matamu menyempit, dan perlahan-lahan kamu kehilangan kemampuan untuk melihat keajaiban, bahkan ketika keajaiban itu berdiri tepat di depan hidungmu. Pernahkah kamu mendengar tentang rahasia di balik pembuatan sebuah pedang pusaka yang legendaris? Sebongkah besi mentah tidak akan pernah menjadi senjata yang kuat, jika ia hanya dibiarkan tergeletak di tempat penyimpanan yang nyaman. Besi itu harus dimasukkan ke dalam tungku api yang membara dengan suhu ribuan derajat, hingga warnanya berubah menjadi merah menyala yang menyiksa. Setelah itu, ia tidak langsung didiamkan. Sang penempa akan mengangkatnya, lalu memukulnya dengan palu berat ratusan kali tanpa ampun di atas landasan yang keras. Bagi besi itu, proses tersebut terasa seperti sebuah penyiksaan yang menghancurkan eksistensinya. Setiap pukulan merontokkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuhnya. Dan saat tubuhnya masih terasa terbakar, ia langsung dicelupkan ke dalam air yang sangat dingin hingga mengeluarkan suara desisan yang mencekam. Proses ekstrim dari panas ke dingin, dari pukulan ke tempaan, berulang kali terjadi sampai struktur internalnya berubah total. Saat ini, jika kamu merasa hidupmu sedang ditempa oleh masalah yang bertubi-tubi, dicelupkan ke dalam dinginnya kekecewaan setelah dibakar oleh ekspektasi yang tinggi, ketahuilah bahwa semesta tidak sedang berniat menghancurkanmu. Kamu sedang dibersihkan dari ilusi-ilusi dan kelemahan yang selama ini memperlambat langkahmu. Landasan keras tempatmu berdiri saat ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tempat di mana struktur jiwamu sedang diatur ulang agar menjadi versi diri yang paling tajam, tangguh, dan bernilai tinggi. Pikirkan tentang air yang tenang di sebuah danau yang tersembunyi. Jika kamu melemparkan sebongkah batu ke dalamnya, air itu akan beriak, bergolak, dan menjadi keruh. Seringkali, saat masalah datang, tindakan pertama kita adalah terus mengaduk-aduk air tersebut, mencoba mencari jalan keluar dengan kepanikan. Padahal, rahasia terbesar dari semua master spiritual masa lalu, adalah kemampuan untuk diam dan membiarkan lumpur itu mengendap dengan sendirinya. Ada sebuah ruang sunyi di dalam dirimu yang jika kamu berhasil mengaksesnya, semua jawaban yang kamu cari akan muncul ke permukaan tanpa perlu kamu kejar. Ruang itu tidak berada di masa depanmu, ruang itu ada di balik helaan napasmu saat ini.
Mengubah hidup tidak dimulai dengan mengubah apa yang ada di tanganmu, melainkan mengubah bagaimana caramu memandang apa yang sudah ada di tanganmu. Ketika kamu memperlakukan apa yang kamu miliki sekarang dengan kebencian, kamu sedang memancarkan frekuensi penolakan. Dan menurut hukum resonansi universal, apapun yang kamu tolak akan terus bertahan, bahkan menguat. Jika kamu mengendarai motormu dengan rasa jengkel karena menginginkan mobil, getaran jengkel itulah yang menjadi identitas energimu. Semesta tidak membaca tulisan di papan impianmu, semesta membaca rasa jengkel di dadamu. Mari kita analogikan dengan hal yang sangat dekat dengan kita. Bayangkan kamu memberikan sebuah hadiah kecil yang kamu bungkus dengan susah payah kepada seorang teman. Namun, saat menerimanya, temanmu langsung membuang muka dan mengeluh karena hadiah itu tidak sesuai dengan standarnya yang tinggi. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu ingin memberinya hadiah yang lebih besar di kemudian hari? Tentu tidak. Kamu akan menarik diri. Begitulah caramu memperlakukan hidupmu selama ini. Setiap pagi, semesta memberimu satu paket hadiah berupa napas baru, detak jantung yang masih setia bekerja tanpa istirahat, sepasang mata yang bisa menangkap warna-warni dunia, dan pakaian yang melindungi tubuhmu. Tapi kamu mengabaikannya, cemberut, dan menuntut hadiah yang lebih mewah. Kamu sedang memblokir aliran energi kreatif yang ingin merangkulmu. Lalu, bagaimana cara memutus frekuensi negatif ini? Kita tidak akan menggunakan batu keberuntungan atau mantra yang rumit. Kita akan menggunakan metode yang disebut pemberkatan realitas. Sebuah tindakan radikal untuk berdamai dengan detik ini juga. Mulai malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, lakukan satu hal yang berbeda. Lepaskan semua keinginanmu untuk mengendalikan masa depan. Katakan pada dirimu sendiri, untuk beberapa jam ke depan, tugas jabatanku di dunia sudah selesai. Aku aman, aku cukup. Dan besok pagi, saat matamu terbuka, jangan biarkan jarimu menyentuh dunia digital terlebih dahulu. Dunia digital adalah pasar malam yang penuh dengan distorsi energi orang lain. Tetaplah berada di energimu. Saat kamu membasuh wajahmu dengan air di kamar mandi, rasakan dinginnya air itu meresap ke pori-pori kulitmu. Tatap matamu di cermin. Bukan untuk mencari jerawat atau kerutan, tapi tataplah jiwa yang ada di balik manik matamu. Katakan kepadanya, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Maafkan aku karena sering memaksamu menjadi orang lain. Ketika kamu keluar rumah dan bersiap untuk bekerja, lakukan ritual menghargai yang kecil. Jika kamu meminum kopimu, rasakan kehangatannya mengalir di tenggorokanmu. Jika kamu memiliki waktu luang di akhir pekan, luangkan waktu bersama orang-orang yang kamu cintai, seperti duduk bersama keluarga di alam terbuka, atau menikmati api unggun saat berkemah. Rasakan kehangatan hubungan nyata tersebut, karena dari sanalah energi pemulihan yang sesungguhnya mengalir. Ini bukan sekadar bersyukur yang klise. Ini adalah cara kamu menyuntikkan energi syukur ke dalam realitasmu saat ini. Kamu sedang menaikkan frekuensi getaranmu dari kelangkaan menjadi kehadiran penuh. Saat kamu mulai menghargai hal-hal kecil ini dengan tulus, tanpa kepura-puraan, struktur molekul di sekitarmu akan mulai berubah. Kamu akan menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari hilangnya masalah, melainkan dari hadirnya kedamaian di dalam hatimu di tengah badai apapun. Ketika kamu menginginkan sesuatu di masa depan, jangan meminta seperti seorang pengemis yang kelaparan. Mintalah seperti seorang pemilik rumah yang sedang menunggu paketnya datang. Katakan dalam setiap doamu, aku sangat tenang dan bersyukur, karena jalan menuju versi terbaik diriku sedang dibentangkan sekarang. Kamu tidak lagi mengejar kebahagiaan, kamu mengizinkan kebahagiaan itu menemukan jalannya untuk pulang ke dadamu. Kejutan terbesar dari semesta seringkali datang di saat-saat yang paling tidak terduga, ketika kamu sudah benar-benar melepaskan keterikatan emosional pada hasil akhir. Ketika kamu berhenti mengemis perhatian dari dunia luar akan mulai berbalik memperhatikanmu. Kamu akan melihat bagaimana orang-orang di sekitarmu mendadak memperlakukanmu dengan lebih lembut,
bagaimana peluang-peluang kecil mulai berdatangan tanpa perlu kamu kejar setengah mati. Dan bagaimana rasa damai yang dulu begitu mahal harganya, kini bisa kamu akses secara gratis di setiap helaan napasmu. Ini adalah hukum pantulan yang mutlak. Semesta hanya memantulkan apa yang sudah utuh di dalam dirimu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menunggu hari esok yang belum pasti, sambil mengutuk hari ini yang sedang berjalan. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk kelayakan dicintai oleh semesta. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya di sini, di detik ini. Berhentilah berperang dengan keadaanmu. Lepaskan ketegangan di bahumu. Tarik napas yang dalam, dan biarkan hatimu melunak. Apapun yang hilang darimu, biarkan ia pergi. Apapun yang belum datang, biarkan ia bersiap. Dan apapun yang ada di depanmu saat ini, peluklah ia dengan kehangatan tertinggi. Jangan biarkan lagi satu hari pun berlalu dalam keadaan mati rasa. Tarik kembali kuas kehidupan ke tanganmu sendiri dan mulailah melukis hari esok dengan warna-warna penghargaan. Setiap kerutan di wajahmu, setiap bekas luka di hatimu, adalah bukti bahwa kamu adalah seorang pejuang yang berhasil melewati malam-malam paling gelap. Kamu adalah ruang kesadaran yang sangat luas, bukan sekadar tumpukan masalah yang harus diselesaikan. Mulai besok pagi, berjalanlah dengan punggung yang tegak dan hati yang lapang. Frekuensi keberuntunganmu sudah aktif sejak kamu memilih untuk berhenti mengeluh. Terima kasih karena telah meluangkan waktu berharga ini untuk mendengarkan jiwamu sendiri. Sampai jumpa di frekuensi yang lebih tinggi. Tetaplah bersyukur.